Dalam dan gelap mulai disinai oleh matahari yang terik. Tubuh seorang wanita yang tergeletak di dasar jurang seperti sebuah patung yang rusak dan sepertinya tidak bisa diperbaiki lagi. Luka-luka parah dan mengenaskan terlihat jelas di tubuhnya, seperti sebuah lukisan yang menggambarkan kepedihan dan kesakitan. Luka benturan di kepalanya menjadikan penyebab utama dirinya tidak sadarkan diri. Sedangkan Saga, ia dibuat khawatir dan juga kalang kabut. Seluruh anak buahnya terkena omelan dirinya, hingga ia memutuskan untuk mencari keberadaan Zara seorang diri. Saga pun baru teringat dengan benda pipih milik istrinya. Oh my god, kenapa baru kepikiran ke situ? Walaupun sedari tadi dirinya menelpon Zara berkali-kali, namun tidak kunjung diangkat, kini Saga memiliki ide untuk melacak lokasi ponsel tersebut, dan akhirnya ia meminta John untuk mengecek GPS ponsel istrinya. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya Saga mendapatkan titik terakhir istrinya berada. Kenapa Zara bisa berada di tempat seperti ini? Ini kan daerah perbatasan antara Jakarta dan juga Bogor. Saga benar-benar tidak habis pikir Zara akan pergi ke tempat ini. Ia bergegas langsung tancap gas dan pergi menuju perbukitan dekat kaki Gunung Salak. Tidak lupa John mengajak Ryan dan 4 anak buahnya untuk menyusul tuan mereka yang sudah lebih dulu menuju lokasi tempat tersebut. Maafkan aku Zara, aku memang pria yang tidak berperasaan dan juga sangat egois. Semalam kau pasti merasakan sakit dan juga pedih akibat ulahku yang sudah sangat keterlaluan. Ujarnya sambil fokus menyetir. Saga sendiri tidak kuasa untuk tidak menahan bulir bening dari pelupuk matanya. Sungguh penyesalan yang tiada arti dan tidak akan pernah bisa membalikan keadaan. Kini nasi telah menjadi bubur, dan Saga harus bisa menerima konsekuensinya jika seandainya Zara marah padanya. Setibanya di lokasi setempat, Saga terus berupaya mencari keberadaan sang istri. Beberapa lokasi ia telusuri agar bisa menemukan jejaknya, namun semua itu nihil. Saga tidak menemukan apapun di lokasi tersebut, di mana di tempat ini merupakan sebuah taman yang dikelilingi oleh banyaknya bunga anggrek, terutama anggrek putih. Ia menjadi teringat akan mendiang istrinya, karena Naura begitu menyukainya. Lalu John tiba bersama kelima anak buahnya, dan mereka langsung ditugaskan untuk mencari keberadaan Nyonya Zara yang lenyap begitu saja. John dan Saga sendiri dibuat keheranan dengan kamera CCTV hotel. Di saat Nyonya Zara pergi dari Hotel Cendrawasih, CCTV di area hotel tersebut mendadak tidak bisa berfungsi, dan setelah ditanyakan kepada pihak IT, jika CCTV mereka telah diretas oleh seorang hacker, lagi dan lagi pelaku yang sama yang mencoba mencelakai Nyonya Zara. Zara, di mana kamu sayang? Jangan kau pergi meninggalkanku. Teriaknya sambil kembali mengitari area tersebut. Kemudian netranya teralihkan terhadap sebuah bukit yang dipenuhi oleh pepohonan yang rindang. Saga pun mencoba pergi ke sana. John dan Ryan segera menyusulnya. Kini lokasi pencarian Zara telah berpindah menuju bukit dan sampai ujung tebing. Entah kenapa Saga seolah mendapatkan petunjuk jika istrinya melewati jalan ini. Di tempat ini terdapat sebuah pemandangan yang menakjubkan yang telah disuguhkan oleh alam kepada siapapun yang telah datang berkunjung ke tempat tersebut. Saat Saga melangkahkan kedua kakinya menuju atas bukit, ia telah menginjak sesuatu, lalu ia segera mengambilnya, dan Saga cukup terkejut saat melihat benda yang pernah menggantung di ponsel milik istrinya. Kini Saga semakin yakin dengan pencariannya, jika Zara benar-benar datang ke tempat ini. Setelah sampai di ujung bukit yang merupakan sebuah tebing yang cukup tinggi, Saga melihat jurang yang cukup curam dari atas bukit. John dan Ryan kini mereka berdua tepat berada di belakang Sagara. Tuan, Anda yakin jika Nyonya berada di sekitar sini? Tapi ini kan sebuah tebing yang cukup curam, sebaiknya kita segera kembali. Usul John mulai mengkhawatirkan tuannya. Tidak John, feelingku mengatakan jika Zara masih berada di sekitar sini. Saga pun sebenarnya tidak ingin memiliki pikiran yang tidak-tidak mengenai Zara,
dengan sengaja ia menengok ke arah bawah jurang dari atas tebing, dan di sana Saga seperti melihat sesuatu yang tidak begitu jelas, namun dari warna kain yang berada di dasar jurang tersebut cukup mencolok. Saga berusaha untuk menepisnya akan tetapi warna tersebut sama persis dengan gaun yang dikenakan oleh Zara semalam yakni berwarna merah maron. Saga pun sempat berpikir jika istrinya telah terjatuh ke dasar jurang. John, aku akan turun ke bawah, instingku mengatakan jika istriku jatuh ke dasar jurang ini. Ucapnya dengan bibir yang gemetar. John sendiri merasa demikian. Ia takut jika Nyonya Zara menjadi korban percobaan pembunuhan kembali oleh pelaku yang selama ini mengincarnya, itu artinya si pelaku dari semalam sudah memantau gerak-gerik Nyonya Zara. Dan sepertinya inilah rencananya, melakukan kembali percobaan pembunuhan. Kemudian John memerintahkan anak buahnya untuk mencari tambang dengan ukuran lebih dari 20 meter, sedangkan Saga sudah tidak sabar untuk segera turun ke bawah. Namun sayangnya John tidak memberikannya izin. Aku akan tetap turun John, kau jangan pernah mencoba untuk menghalangiku. Jawabnya membentak. Maaf Tuan, tapi di dalam jurang itu terlalu beresiko jika seandainya Anda yang turun, tolong sekali ini saja Tuan mendengarkan permintaan dari saya, di sini ada Rian, dia paling bisa diandalkan. Tuturnya. Akhirnya Saga menuruti perkataan dari John, dan kini giliran Rian yang turun ke dasar jurang dengan dibantu oleh ketiga anak buahnya yang lain. Kali ini upaya pencarian sekaligus penyelamatan terhadap Zara cukup dramatis, karena Rian telah berhasil menemukan tubuh seorang wanita tergeletak di atas rerumputan dan juga tanah, banyak luka memar di sekujur tubuhnya. Rian sendiri rasanya tidak sanggup mengatakan jika korban adalah Nyonya Zara, pasti tua Sagara akan syok saat mendapati kondisi istrinya yang seperti ini. Saat tubuh Zara berhasil dievakuasi, Saga benar-benar tidak percaya, ia sampai diam mematung dan menatap nanar tubuh istrinya yang sudah tidak sadarkan diri dan memiliki banyak luka. Zara, apa yang telah terjadi denganmu sayang? Tolong maafkan aku. Kali ini Saga terus memeluk tubuh istrinya yang sudah terkulai lemas. Kini John segera menghubungi mobil ambulan, dan selang 15 menit, mobil ambulan pun tiba di lokasi. Kini Zara dibawa ke rumah sakit. Polis lain telah terpasang di sekitar area tersebut. Setelah tim medis berhasil membawa korban ke rumah sakit, kasus yang terjadi pada hari ini telah ditangani oleh pihak polisi setempat. Kini kasus musibah yang telah menimpa Zara Hafizah, yakni seorang istri dari Sagara Mahendra telah mencuat dan menjadi berita hangat yang ramai diperbincangkan. Berita selamatnya Zara, telah membuat si pelaku alias Felix menjadi semakin murka. Dasar bedebah, rupanya wanita itu memiliki 1000 nyawa, aku harus mencari cara untuk bisa secepatnya melenyapkannya. Ujarnya bermonolog. Kini di kepalnya kedua tangannya sambil menatap bengis. Mansion Sastro Wardoyo. Sepulang dari acara reuni, rupanya Kinanti kedatangan seorang tamu yang selama ini ia tunggu. Kedatangannya secara tiba-tiba ke tanah air bukan karena serta-merta ingin mengambil alih kembali perusahaan Sastro Gemilang Group, akan tetapi ada satu hal yang begitu sangat ia nantikan lebih dari 20 tahun. Bagaimana kabar Anda Komisaris Wira? Tanyanya sambil berjabat tangan. Kabar saya selalu baik, Nyonya. Senang bisa kembali bertemu dengan Anda. Balasnya sembari melemparkan senyum. Kemudian Komisaris Wira dipersilahkan duduk oleh Nyonya Kinan. Kini keduanya mulai mengobrol serius, dan Nyonya Kinan tidak ingin membuang banyak waktu demi percakapan yang tidak berguna. Jadi begini Nyonya, setelah saya dan anak buah saya melakukan pencarian atas korban, yakni kedua putri Anda yang telah hilang 20 tahun yang lalu, akhirnya kami menemukan titik terang tentang keberadaan kedua putri Anda, dan posisi mereka saat ini telah terpisah. Cakapnya. Dan Komisaris Wira telah berhasil menemukan orang yang telah mengadopsi putri sulungnya tersebut, sedangkan untuk putri bungsunya, sedang dalam masa pencarian.
dan pihak berwajib pun berasumsi jika putri bungsu Nyonya Kinan dengan mendiang Tuan Sastrowardoyo dinyatakan masih hidup. Saya mohon secepatnya Anda bisa menemukan putri bungsuku, dan besok bisakah Anda mengantarkan saya untuk menemui keluarga yang telah mengadopsi putri pertamaku? Pintanya memohon. Dengan senang hati Komisaris Wira akan mengantarkan Nyonya Kinanti agar bisa secepatnya bertemu dengan putri sulungnya yang telah hilang secara bersamaan dengan putri bungsunya, dan semua kejadian naas yang telah menimpanya dan juga mendiang suaminya di kala itu akibat ulah dari seseorang yang dekat dengan mereka selama ini, dan Nyonya Kinan sendiri sudah mengetahui semuanya. Setelah aku menemukan kedua putriku yang telah hilang, maka bersiaplah jeruji besi menantimu, kalau saja di negeri ini tidak ada hukum, mungkin kau sudah aku habisi dengan tanganku sendiri. Batinnya mulai bergejolak.